والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الأنجم الظاهرات أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang kami muliakan orang tua kami, Ibu Mina beserta keluarga. Yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Muhammad Rusdi bin Abdul Wahab beserta istri. Yang kami muliakan orang tua kami, guru kami, Umi Izadah Jahyani, mata'allah bi hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha fid dharain amin. Yang kami muliakan guru kita Ustazah Jahyanti, yang kami muliakan ketua Majelis Ta'lim Ummahatul Jannah Ibu Emma Huzaimah beserta semua jajarannya, para bini sepuh, para ibu-ibu hajah, seluruh tamu undangan, yaitu tasyakuran amirah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini menjadi sebab turunnya berkah. Juga alhamdulillah Ustaz Muhyiddin, jangan dipanggil Ustaz ya Bu. Ini namanya oleh Raja Ayat gurunya pesantren Hibdul Al-Falah, namanya Muhyiddin. Jangan panggil Ustaz ya. Karena kata Al-Quran wala tanabazu bil alqab, jangan manggil dengan panggilan yang tidak baik. Saya begitu gurunya namakan Muhyiddin, sejak saat itu saya tidak mau manggil son lagi. Jadinya Muhyiddin atau Abdul Muhyi. Baca kitabnya alhamdulillah bagus Bu. Alhamdulillah ilmu agamanya bisa dipertanggungjawabkan dengan sanad ilmu yang jelas. Sebelum saya memulai tausiah, ini ada amanah dari Umi, katanya minta dibacain yang dipanggil saya sama katanya tadi, Mahakib saya sama, sebab menyebut-nyebut nama para aulia, para ulama kekasih Allah akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendakinya dengan dijadikan sebagai waliullah. Jadi gelar wali itu nggak bisa kita pinta. Gelar wali itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita karena sering nonton film Wali Songo dalam Sunan Kalijaga, jadi wali itu penampilannya pakai gamis, pakai udel-udel. Padahal tidak. Kadang-kadang tukang pungut sampah itu ya, orang yang dipandang rendah di mata masyarakat, sebetulnya dia adalah waliullah. Contoh Uwais Al-Qarni. Jadi kalau orang kampungnya Uwais Al-Qarni itu dianggapnya orang rendahan, karena memang kerjaannya cuma ngangon kambing. Cuma kalau sebut nama Uwais Al-Qarni itu malaikat kenal semua. Bahkan Nabi menjamin ini orang kalau bersumpah pasti jadi. Sampai berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab,
kalau nanti ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, minta doanya. Nah, lantas dicari, rupanya punya selidik, Uwais Al-Qarni itu ibadahnya biasa. Enggak keren tahajud semalaman, tidak. Ibadahnya biasa seperti masyarakat pada umumnya. Cuman dia punya kelebihan, yaitu sayang dengan ibunya. Nah, berarti orang yang menyayangi dan berbakti kepada ibunya, kemungkinan besar dia mendapat gelar wali Allah, walaupun orang lain menganggap dia orang biasa. Tapi di hadapan Allah sebetulnya dia adalah wali atau kekasih Allah. Jadi kita tidak bisa menilai dia pakaiannya hebat, kasih wali, tidak. Karena yang namanya bungkus mah beda-beda Bu ya. Namanya bungkus. Kalau bungkus nasi dibungkus daun pisang namanya lontong, betul ya. Betul. Kalau nasi dibungkus daun jambu namanya, nah itu beda lagi, namanya tape. Betul apa tidak ya? Namanya bungkus beda-beda. Ya Bu ya. Nah, jadi wali itu pemberian Allah karena ada satu amalan seseorang yang diridhoi Allah Ta'ala. Kemudian wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni menentukan akan dia untuknya membawakan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaysa iqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dia dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah. Wa waffaqna li mutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati saniyah, yakni dan telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa sallimu ala man sajadahu malaku wa huwa fi dhari abihi suri, yakni aku memohonkan rahmat kepada Allah dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan dia masih dikandung di dalam tulang belakang ayahandanya dan lahirnya itu Nabi Adam alaihissalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikutkan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, ya segala saudaraku, hai segala saudaraku, manakala aku dengar olehmu akan riwayat-riwayat daripada guru-guru pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir. Jadi kalau dibaca riwayat para nabi, dibaca riwayat para sahabat, dibaca riwayat para wali, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Nah, ini kita bertanya dulu nih. Mengapa membaca riwayat Nabi, riwayat para wali mendatangkan rahmat? Karena apa yang kita sebut, apa yang kita baca itu mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita cerita wali dulu nih, cerita Nabi, cerita sahabat, cerita wali, lantas kita pengen kayak mereka ya. Nah di situ tuh begitu dengar Nabi Muhammad perjuangannya luar biasa, dengar para sahabat perjuangannya luar biasa, dengar para wali ibadahnya luar
biasa. Akhirnya kita dalam hati begini, pengen rasanya seperti orang-orang soleh terdahulu. Itulah yang menyebabkan rahmat, ada semangat beribadah. Jadi jangan ngobrolin artis Korea mulu ya. Artis Korea, artis India. Aduh, sekarang di Antep tuh saban jam 2:30, habis 2 sampai 4:30 ada dia. Udah nggak ada TV ya. Baik. Kemudian dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang fakir dan miskin dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang ziarah kubur Rasulullah daripada orang yang alim. Jadi Syekh Saman itu hobinya berkhidmat, hormat kepada para ulama, hormat kepada orang-orang soleh. Kemudian senang melayani orang yang ziarah kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu rutinitas atau kegiatan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecil hingga sampai hak mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadah wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tidaklah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit saja. Jadi Bu, ciri-cirinya wali itu pertama kasih sayang kepada ayah dan ibu. Yang kedua hobi begadang. Nah ini. Cuma begadang bukan sembarang begadang. Begadangnya zikrullah. Begadangnya di maka paling tidak ketika bangun malam misalnya jam 2 atau jam 2:30 umpamanya, kita lagi kurang sehat nih, cuma biasa bangun jam segitu tuh, paling tidak kita laporannya tuh gimana? Bangun tidur sekurang-kurangnya ucap alhamdulillah, itu laporan tuh. Alhamdulillah, apalagi terusin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, saya nggak bisa tahajud dan kurang sehat. Itu namanya lapor. Itu salah satu kebiasaan Syekh Muhammad Saman. Sedikit lagi. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu rotib sahur kemudian daripadanya, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak, lalu pula ia rawatib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala setombak maksudnya, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai 1/4 hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Jadi Syekh Muhammad Saman ini enggak ngentengin perkara-perkara yang sunnah. Nah, saya kira manakib cukup di sini. Jadi intinya pertama bahwa wali itu bukan yang pakai gamis, bukan pakai udang-udang, tidak seperti yang di film-film. Tapi kadang-kadang orang biasa, Bu. Kadang-kadang kumis, cuman saya punya bocoran, Bu, mungkin apa jangan? Rahasia sebenarnya ini ya. Ciri-ciri orang soleh itu, Bu, kelihatan dari mukanya. Kelihatannya dari cikunya. Sama ini dua nih, di samping kanan kiri hidung, sama ini cikungnya. Walaupun penampilannya umum, pasti ini ada sinarnya.
bukan glowing, bukan berminyak, bukan. Pasti kelihatan, Bu, kelihatan. Perempuan walaupun cantik dan sebagus-bagusnya itu tetap buta kelihatannya. Kalau katakanlah tidak sholat, kelihatan, Bu, kelihatan. Yang rajin ibadah kelihatan dari cikungnya sama ini dua. Ini nggak bisa dibohongi. Saya pernah ngesol sepatu nih, sol sepatu. Kemudian yang tukang ngesol nggak gini. Alhamdulillah, kiranya siang ini rezeki saya makan siang di tempat ini. Dalam batin saya ini bukan orang biasa. Ya benar, habis itu nggak ketemu lagi. Itu kebaca, Bu. Ini bukan orang biasa. Kelihatan. Walaupun pakaiannya dia biasa. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan penampilan. Sama ibu harus di musola nih. Syahidun Yannahu wa ya'na yanfil zanjibar Syahidun Allahumma salli wa sallim wa barik. Padahal itu salah atau enggak? Bukan, itu disco Arab itu. Ilna walau jalan khatir wa nasala min ba'id Allahumma sholli wa sallim. Itu lagu salawat apa bukan? Itu lagu cinta itu. Orang yang lagi kangen sama pacarnya itu dibaca di musola, satu pun nggak ada yang ngomel. Sekarang saya nyanyi. Saya nyanyi di musola umpamanya nih. Bila sinar bulan turun, remang kulihat ibuku, sekilas dia tersenyum. Belum ini enggak? Siapa itu nyanyi di musola? Nah itu saya nyanyi lagi mengenang orang tua itu. Justru yang bener itu. Nah kita sekarang yang penting Arab semuanya boleh. Itu, Bu, ya. Nah, jadi jangan tertipu dengan penampilan. Yang kedua, wali itu nggak bisa dicari, nggak bisa dicita-cita. Ada wali yang hidupnya miskin, ada apa tidak? Ada. Ada wali yang hidupnya kaya raya. Kalau ibu jadi wali, pilih wali yang miskin apa yang kaya? Ya, makanya nggak bisa jadi wali, Bu, orang milih. Suruh milih. Kalau jadi wali kan kehendak Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri wali pertama sayang dengan ayah dan ibunya. Kedua, tidak meremehkan ibadah yang sunnah. Ketiga, sering begadang. Cuman begadangnya zikrullah. Mengapa malam-malam disuruh kita zikir? Karena suasananya beda. Ibu kan kalau bangun malam belum keingetan utang ya, Bu. Kalau malam jam 2:30 pagi udah keingetan utang apa belum? Belum ya? Belum, masih fresh. Jadi situ zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu siang udah ada ingatan kita, udah pecah bangun dari yang pengen begini segala macam. Jadi malam itu waktu yang paling pas untuk zikrullah. Makanya wali itu paling hebat, paling lama tidurnya 2 jam. Ciri-cirinya tidurnya cuma 2 jam. Ibu tidur berapa jam? 8 jam malam doang, siang. Kadang-kadang tidurnya, banyakan tidurnya, Bu, ya. Saya kira itu. Kemudian masalah tasyakuran akikah. Ini namanya akikah itu sebagaimana perintah Nabi, kullu gulamin murtahanun. Dalam hadis lain, rohinatun. Jadi setiap anak tergadai. Maksudnya tergadai itu gimana?
tidak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Sebelum ditunaikan akikahnya. Nah lantas kita nanya deh nih, saya dulu belum diakikahin sama orang tua kita karena memang keadaan, entah itu memang belum ada biayanya segala macam Bu ya, kita belum diakikahin. Apakah kita bisa memberi syafaat untuk orang tua? Tetap bisa. Karena yang dimaksud hadis itu orang yang nggak akikah itu, yang nggak bisa memberi syafaat, dia nggak akikah padahal dia mampu. Gitu. Padahal dia mampu, dia nggak melaksanakan akikah. Nanti anaknya nggak bisa memberi syafaat atau memberi pertolongan. Tapi kalau karena keadaan mah ya beda lagi misalnya. Gitu ya. Kemudian mengenai akikah ini, kalau lana kan motongnya berapa biji Bu kambingnya? 2. Kalau perempuan 1. Sekarang kalau lanang boleh nggak motong kambing 1? Boleh nggak? Oh, Nabi pernah mengakikahkan Hasan Husain itu masing-masing 1 kambing. Walaupun sebetulnya yang sunnah itu kan 2. Kalau emang baru kepunyanya rezekinya seekor kambing ya Bu. Nah kemudian habis diakekain diapain tuh? Habis diakekain di wayuh laku roksuh, dipotong rambutnya, dicukur potong rambutnya. Nah yang jadi masalah begini, mengapa tasyakur akikah ngundang orang? Terus bayinya dikelilingin gitu Bu, sambil serakal baca sholawat. Kok kenapa nggak dipotong langsung aja Bu? Jadi begini, pada saat membaca maulid ya Nabi salam alaika, Rasulullah hadir. Nah kemudian di antara jamaah yang hadir, kemungkinan besar ada Bu yang doanya pancen oyen. Sebab ada kalanya orang itu dipandang saja anak kita sudah merupakan doa. Nah dikelilingin supaya tambah banyak doa. Kira-kira ibu-ibu tadi tuh saban lihat bayi doain apa tidak? Nah itu dia rahasianya, banyak yang doa, banyak yang doain. Itu kemudian itu anak sebetulnya sunahnya ditaknik tuh, ada tambahannya ditaknik. Jadi orang soleh katakanlah makan korma atau apa gitu, korma kemudian dari bekas ludahnya itu dimasukin ke mulut si bayi, itu sunnah. Lantas habis itu dinamain dah. Namanya siapa ini? Nah, Haura itu saya baca di tafsir Al-Qurtubi itu ternyata bidadari. Bidadari matanya jeli, kulitnya putih, rambutnya hitam. Pokoknya cakep dah. Nah itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam. Si Hawa itu bidadari yang menjelma menjadi manusia, yang kemudian diberi nama Bazlah. Bazlah itu bisa diartikan menembus, bisa juga diartikan menumbuhkan. Itu Bazlah namanya. Nah, si Bazlah ini yang berasal dari bidadari Hawa itu, yang kemudian menjadi istrinya si Habil. Cakepnya luar biasa. Itu sebetulnya Hawa itu bidadari itu maknanya. Matanya hitam, bola matanya jeli, rambutnya hitam, kulitnya putih, cantik. Ulfah itu artinya akrab. Artinya akrab. Supel, suka bergaul, mudah bergaul, itu ulfah. Mufidah artinya orang yang mendatangkan manfaat atau berbuat kemaslahatan untuk orang banyak. Nah, jadi makna Haura ulfah mufidah itu perempuan yang cantik, yang mudah bergaul, dan diharapkan bisa menebarkan kebaikan kepada sesama. Itu maknanya.
Ibu. Nah, mengapa nama ini penting? Rasulullah bersabda, nanti innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti di yaumul qiyamah kita dipanggil berdasarkan namanya dan nama binnya, nama babanya. Maka fa ahsinu asma'akum, baguskanlah nama kalian. Kalau namanya nanti kan dipanggil Khoro, bagus apa tidak? Bagus. Jadi kalau misalnya namanya bagus, nanti di yaumul qiyamah dipanggil kita artinya senang dengan panggilan yang bagus. Kemudian nama itu sepanjang kita panggil, sepanjang itu pula kita mendoakan yang kita panggil. Sepanjang kita panggil, sepanjang itu pula kita mendoakan yang kita panggil. Makanya nama jangan apa ya Bu? Sekarang kan kadang-kadang namanya Jack, kemudian apa lagi? Doni, Bram, waduh. Ada juga apa namanya supaya tenar dan mudah diingat, itu sampai-sampai orang para penceramah itu tidak bersyukur dengan nama pemberian orang tuanya. Ustaz Jaka Sembuh, Jaka Gledek, Ustaz Gusli, Ustaz Jetri, Ustaz Pile. Padahal namanya Nur Fadilah, sudah bagus. Kalau saya nggak mau manggil dulu, saya Nur Fadilah, saya panggil dulu. Ente Fadilah, namanya saya katakan. Nanti ente Fadilah, saya katakan. Kalau saya jelas. Nah jadi nama itu sepanjang kita panggil, sepanjang kita mendoakan. Muhyiddin, apa itu Muhyiddin? Orang yang menghidupkan agama. Sepanjang kita panggil, kita doakan. Mudah-mudahan orang ini bisa berjuang untuk menegakkan agama Allah. Nah, itu. Sepanjang dipanggil, sepanjang mendoakan. Kemudian di acara tasyakur akikah ini kita bersama-sama tadi sudah membaca maulid, baca Quran, baca zikir, baca manakib dan lain sebagainya, yang tujuan pahalanya selain untuk almarhum dan almarhumah kita semua, juga kita minta keberkahan untuk anak yang diakikahkan itu, ya Bu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Bu nih, kenapa sih kita nggak berdoa sendiri-sendiri aja, kan sama ya Bu? Sama apa tidak? Kita berdoa sendiri sama apa tidak? Begini Bu, begini. Misalnya nih, habis ini nih kita datang ke rumah Pak Dewan. Saya datang sendirian, umpamanya minta apa ya Pak Dewan ya? Minta fasilitas buat majelis taklim dah umpamanya gitu. Tapi datangnya sendirian nih. Pak Dewan, saya mau minta fasilitas buat majelis taklim umpamanya. Entah itu meja atau segala macam. Pak Dewan ngasih sih ngasih Bu. Cuman beda kalau kita datangnya burudugan. Ayo Bu, kita nggak usah 10 orang datang ke rumah Pak Dewan. Kalau sendirian barangkali ngasih ya 1 juta dah umpamanya. Berhubung datangnya rame-rame, biasanya ngasihnya dia. Ya, maka berdoa berjamaah itu insya Allah nih lebih dekat dengan diijabah. Berdoa beramai-ramai bersama-sama lebih dekat dengan ijabah. Apalagi ketika kita berdoa diaminkan oleh orang yang memang dia dicintai Allah. Ketika kita berdoa, orang yang dicintai Allah mengaminkan. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, itulah salah satu keuntungan kita berdoa berjamaah. Lantas habis itu ibu nih ntar makanan yang dihidangkan silakan Bu, sambil dicicipin Bu. Dari saya ngomong ibu mau makan ya. Saya udah di luar Bu, di dalam tadi udah makan segala macam. Nah, kemudian ini kita yang enteng aja Bu ya. Habis acara begini biasanya ibu suka berkat. Bener nggak Bu? Suka berkat ya. Nah, berkat itu bahasa Arab.
berasal dari kata barokah. Ibu-ibu di rumah boleh jadi punya pisang, boleh jadi punya jeruk dan makanan yang ada di sini. Tapi makanan yang ada di sini ibu makan tidak sama dengan makanan ibu yang ada di rumah. Mengapa? Ini makanan bu udah diisi dengan baca Al-Quran, baca zikir, baca sholat, baca sholawat, segala macam. Nggak ada kata-kata yang jelek di tempat ini. Maka makanan yang ibu makan insya Allah barokah. Orang Limo nyebutnya berkah. Nah itu makanya bu kalau di tempat begini makan biar banyak kan bu? Iya. Bener bu, biar banyak tuh berkah nih insya Allah. Insya Allah berkah bu ya. Berkah. Nah, kemudian di dalam acara akikah itu biasanya dibacakan apa tadi tuh maulid ya, dibacakan maulid, kemudian nanti tuh anak ada tahnik udah jarang sekarang tahnik nih. Lantas itu anak dicukur rambutnya, terus dicukur habis sunahnya tuh, dibotakin, kemudian rambutnya ditimbang, misalnya berapa gram nih, nah dicocokin sama harga emas atau perak. Misalnya rambutnya 5 gram, ada nggak 5 gram rambut? Misalnya 1 gram namanya nih ya, ditimbang dah. Emas 1 gram berapa sekarang? Nah 700.000. Nah 700.000 nanti bakal sedekah. Betul, bakal sedekah. Kemudian hikmahnya akikah ini pertama izharul bisri, menampakkan kegembiraan terhadap karunia Allah, yaitu cabang dari yang baru. Nah ini ada pesan moral yang luar biasa bu. Jadi orang Islam kalau senang jangan sendirian, ya. Orang Islam kalau senang jangan sendirian. Kudu berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Hanya Pak Rusdi ini kan senang nih punya bayi perempuan, senang. Kemudian diekspresikan kesenangan itu dengan undang ibu-ibu sekalian, ibu kita berdoa bersama-sama. Saya ada rezeki makanan ala kadarnya, silakan dinikmati. Nanti ada bingkisan, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Itu kegembiraan yang diapresiasikan dalam bentuk sesuai aturan agama. Nah, kemudian wanashrin nasabi, dan menyiarkan atau memberitahukan keturunan. Ini anak saya. Artinya ini namanya Aura, anaknya Pak Rusdi gitu. Nah jadi tujuannya paling tidak dua itu, berbagi kegembiraan, kemudian menyiarkan nasab atau keturunan. Itu hikmah kita ngumpul-ngumpul akikah begini, sunahnya begitu. Kemudian yang penting juga kami sampaikan bahwa tidak sampai di akikah, tapi nanti ada Rasulullah bersabda, "Alimu auladakum." Di dalam redaksi lain, "Adibu auladakum bi salati khisalin." Dengan 3 perkara. Ini pesan Nabi nih. Pertama, hubbi nabiyyikum. Ajarin anak kita, tanamkan kecintaan kepada nabinya. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada ahlul bait. Ahlul bait ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ahlul bait Nabi itu adalah keluarga Nabi yang sampai sekarang nasabnya masih bersambung. Lalu kita sebut habaib namanya. Ada juga ulama berpendapat wa ahli baitihi itu para ulama. Dan ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad, keluarga Muhammad adalah semua hamba Allah yang bertakwa. Walaupun bukan dari nasab, tapi kalau orang bertakwa diakui keluarga Nabi dari jalan sabab. Sebab kita bertakwa diakuin sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus tanamin rasa cinta kepada anak kita itu dengan para ulama. Jadi jangan
Jangan dikenalin artis dulu ya Bu ya. Kenalin anak kita dengan para ulama yang ada di kampung kita Bu. Jangan sampai anak kita nggak kenal dengan tokoh agama yang ada di kampung kita, jangan sampai Bu. Kita kenalin anak kita, ini namanya Ustadz A, ini namanya Ustadz B, ini namanya Ustazah C. Anak kita jadi kenal dengan tokoh agama yang ada di kampung kita. Terus kita kenalin ulama-ulama yang alim, yang soleh, kita kenalin. Kemudian wa qiraatil Qur'an, ajarin anak kita baca Quran. Kalau kita sempat, kalau nggak sempat, disempet-sempetin. Kalau nggak sempet juga, nah kita oper ke majelis taklim. Cuman begini Bu, boleh. Kalau nitip anak kita ke majelis taklim, jangan begini Bu. Lo nanti kita ngikut si anu. Jangan Bu, jangan begitu. Kudu diserahin. Anak kita ngaji nih, kita datang ke rumah gurunya, kita serahin. Jangan main ikut-ikut aja Bu. Jangan main ikut-ikut aja. Entah anaknya dicubit, gurunya domelin. Kan sama domelin. Ada ijab kabul. Bu guru atau Ustazah, Pak Ustaz, anak saya nih saya titip, mohon dididik. Andai kata bandel dijewer digebuk saya ridho. Begitu.